Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahimatiari. Saya mahasiswa Permata di Universitas Negeri Bengkulu. Ya teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa masalah pencemaran di wilayah pesisir. Salah satunya yaitu pencemaran wilayah pesisir akibat pembuangan sampah plastik di Kota Ambon. Kawasan pesisir dan laut merupakan lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat, bahan pencemar yang berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga di daratan akhirnya menimbulkan dampak negatif bukan saja pada sungai, tetapi juga pesisir dan lautan. Dampak yang terjadi antara lain kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, kehidupan dari jenis-jenis biota laut yang hidup di dalamnya, dan abrasi. Plastik hadir dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari karena sifat plastik yang menguntungkan. Plastik digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga dan barang-barang pribadi, pakaian, dan kemasan untuk bahan bangunan dan transportasi. Ya teman-teman, sampah plastik merupakan masalah besar di negara Indonesia, khususnya yang bisa kita lihat yaitu di Kota Ambon. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi solusi untuk mengatasi pencemaran wilayah pesisir akibat sampah plastik. Yang pertama, pemerintah harus bersikap tegas terkait masalah ini. Yang kedua, masyarakat harus sadar dampak negatif pembuangan sampah plastik di wilayah pesisir. Yang ketiga, pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya hidup sehat, dampak pembuangan sampah plastik, dan cara mendaur ulang sampah plastik agar menjadi sesuatu yang berguna dan dapat mengurangi peningkatan sampah plastik yang ada di wilayah pesisir. Ya teman-teman, saya juga akan menjelaskan pengertian daripada pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Ya teman-teman, pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan. Ya teman-teman, ada 3 dimensi pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Yang pertama yaitu keterpaduan mengandung 3 dimensi. Yang pertama yaitu sektoral, yang kedua yaitu bidang ilmu, yang ketiga yaitu keterkaitan ekologi. Keterpaduan sektoral yaitu perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Sedangkan keterpaduan bidang ilmu yaitu pengelolaan dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, menyangkut dengan ekonomi, ekologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Sedangkan keterkaitan ekologis, yaitu pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Ya teman-teman, dari masalah pencemaran wilayah pesisir akibat sampah plastik di Kota Ambon, ini juga berkaitan dengan keterpaduan dari dimensi ekologis. Karena dimensi ekologis berbicara mengenai pengelolaan yang memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Jadi, kita harus mengelola wilayah pesisir dengan memperhatikan lingkungan atau ekologis agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga pembuangan sampah plastik di Indonesia khususnya di Kota Ambon dapat berkurang.
lewat solusi-solusi yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.